We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Saya admire lukisannya Ibu, sudah lama sekali. Oh ya, makasih Pak. Biasanya cuma mainnya aja di Jogja sama Bali. Ada pelukis di Papua. Sebenarnya sih saya cukup dekat sama teman-teman dari Jogja sih. Kebetulan ya kalau sampai saya jalan ke sana kemari, itu kebanyakan sama teman-teman dari Jogja sih. Oke. Nah di Papua nggak ada teman lukis? Ada 1-2, kebetulan banyak di Jogja juga ya, kalau yang benar-benar pelukis gitu. Sementara yang orang lokal agak susah ya, bahannya nggak ada Pak. Oh, really? Wow. Iya, nggak ada yang jual gitu. Berarti harus ekspor ke Papua dari Jawa. Iya juga sih, mereka lebih cenderung ke tarian ya kebanyakan ya. Oh gitu. Wow. Iya. Ibu di Sorong ya? Sorong. Oke. Wow. Nah, pernah ke Wamena juga, Bu? Sering. Kebetulan kita ada kayak apa ya, semacam pelayanan lah gitu. Jadi dari teman-teman, terus kebetulan kalau ada berkat lukisannya laku gitu, kan keadaan di sana itu pemandangannya bagus. Bisa dibilang apa kayak surga lah gitu ya Pak ya. Tapi keadaan orang-orangnya itu ya gimana ya, sedih banget gitu loh. Kebanyakan kalau Bapak lihat perutnya kan gede-gede gitu ya. Itu Iya. busung lapar gitu. Itu busung lapar. Oh, really? Jadi Oh, mayoritas mereka busung lapar, dan untuk yang lebih ke pedalaman lagi, lebih dalam dari Wamena, itu mereka hampir tiap tahun ada kayak musibah yang meninggal karena kelaparan gitu loh. oke. Oh, Jadi mereka kalau saya masih berburu kan? iya berburu dan ada pertanian juga, cuman lebih bentuknya simple, cuman nanam ubi gitu. Nggak terlalu, belum apa ya, belum terbentuk sistem pertanian macam di Jawa gitu. Oh, wow. Nah, Iya. Ibu kenal Pak Daniel juga berarti? Oh enggak, beda enggak. kota Pak. Oh, Iya, cuman denger aja. Itu Papua kan gede banget ya. Jadi kita cuman denger-denger aja. Kalau ke Wamena pun saya juga kerjasamanya bareng misionaris dari Advent Pak, kebanyakan ya. Oke. Ya, tapi saya cuma nyumbang bukan yang dari segi keagamaan, lebih ke pengobatan, pendidikan, itu aja sih. Oh. Oke. Saya mulai ya, Bu ya. Ya, Interesting sekali ini. Melihat. bagus sih Pak, Oh, bagus ya. bagus. Lebih bagus dari New Zealand dan manapun. Oh, expensive ya tapi. Nggak terlalu sekarang sih. Oh. Dulu, sekarang hampir mirip-mirip sedikit lah di atasnya gitu. Oh, seperti Jakarta gitu. Ya tetap lebih mahal sih. Oh, really? Oh. Iya, kalau Bapak mau ke sana, telepon saya. Ntar banyak teman-teman yang bisa nganterin. Bagus banget, Pak. Pengen banget saya ke Papua ya. Oke, saya mulai, Bu. Oke. Selamat pagi, Bu. Emiko, seorang pelukis di Papua. Tapi aslinya Banyuwangi ya, Bu? Iya, lahir sana. Ya, selamat pagi, Pak. Setelah pernah hidup di Banyuwangi atau di Jawa, hingga pindah ke Papua, apakah ada perubahan atau perbedaan objek alam di karya Ibu? Silakan. Kalau antara Banyuwangi atau Jawa ya, kebanyakan kan alamnya lebih tertata, rapi gitu ya.
Dan waktu awal-awal kita tinggal di Jawa, kan deketnya sama Pak Moses Misdi, pelukis yang baru meninggal ya. Jadi cukup banyak objeknya di laut. Terus ketika masuk di Papua dan ikut suami ya masuk ke proyek gitu, ke hutan-hutan. Aduh bener-bener liar gitu. Cukup bagus sih dan itu saya rasa menginspirasi lukisan saya. Saya anggap saya nempel ke surga gitu. Saya coba jujur aja lukisan saya cuman coba apa ya, membuat itu masih kelihatan sampai ke depan. Karena saya lihat perubahan itu cukup cepat gitu. Dari daerah padang-padang yang bagus, kosong gitu ya. Sekarang udah ada satu rumah, sana warung, dan sampah di mana-mana gitu. Oh, wow. Nah, Mhm. tertata rapi tadi di Jawa itu kan tertata rapi karena sudah dijadikan ladang dan sawah toh. Eee, hutannya juga nggak selebat di Papua. Oh, oke, oke. Sana mungkin memang lebih liar lah gitu, lebih alami. Oh, lebih abstrak, Bu. Bener-bener lebih alam lah. Nah, Bu Emi sering berkelana ke alam-alam nih, di Jawa dan juga di Papua. Apa yang menarik di kedua alam yang berbeda itu, Bu? Apa keunikan pada keduanya? Silakan. Kalau di Jawa ya semua udah ada. Jadi cukup nyaman, kemana-mana tersedia dan kalau terjadi apa pun bantuan cepat. Kalau di sana otomatis kita tergantung dari kemampuan kita untuk bertahan di alam gitu. Dan butuh lebih dari tenaga kita, tapi juga kita dapat lebih juga dari mereka, dari alam yang lebih bagus gitu. Pernah sampai mobil macet atau di tengah hutan begitu, pernah Oh, kejadian-kejadian seperti itu? pernah, sering Pak, sering sering. Oh, sering. Iya, pernah sampai nginep di hutan juga pernah, karena Oh, begitu mobilnya kecelup di lumpur, ternyata nggak ada mobil lewat yang menolong kita. iya, iya. Itu keadaannya bagaimana kalau begitu? Ya nunggu, besoknya pagi-pagi subuh ada yang lewat gitu, jadi lumayan selamat. Oh, wow. Lah, kalau misalnya nggak ada yang lewat, berarti ya nunggu berarti. Iya, Wow, memang wow. gitu. Agak ini ya, sedih juga, karena pernah satu kali kita ngelihat orang bawa orang sakit menuju kota, mobilnya kecelup gitu. Kebayang kan? Tapi itu pemandangan umum di sana gitu. Oh, umum. Wow, Iya, wow. tapi syukur ya sekarang ada Pak Jokowi ini antar daerah tuh jalanan lebih bagus, Pak. Jauh lebih bagus. Mau diakui lah itu memang luar biasa Pak Jokowi. Nah, tapi kalau dari desa ke oke, kan ada jalan besar, ya, main road kan. Ya, Ya, tapi apakah desa ke desa juga lewat main road itu, Bu? ada yang lewat main road, tapi main road tuh juga kita nggak bisa ngomong nyambung ya, Pak, ya. Jadi kadang memang dibentuk jalan, mungkin nggak lewat setahun udah kembali jadi lumpur gitu. Oh, wow, wow. Mungkin memang pembangunan infrastrukturnya jelek, atau mungkin malah dari satu desa ke desa lain lewat laut. Oh, wow, Iya, wow. jadi pilihan Ada kita sungai, Bu? itu, Sungai? sungai kayaknya bukan untuk lalu lalang ya, karena sungainya juga nggak ada yang segede yang kayak di Thailand atau di mana aja gitu ya, nggak banyak lah kita. Oh, amazing ya. Nah, selain selain tidak ada selain kita harus survive sendiri, ada latihan mental nggak, Bu? Mental yang dilatih supaya kita bisa strive hard gitu, supaya kita Ah, tougher gitu. nggak ada sih sebenarnya, kalau kita basicnya gini, kalau memang kita suka alam, kayaknya itu fun-fun aja gitu. Jadi suatu malam saya kan, terjebak ya di hutan gitu ya. Waktu itu jalan ke Temi berapa tahun yang lalu. Kita enjoy aja, Pak, karena gini, tengah malam malah banyak kunang-kunang sekitar kita gitu. Jadi malah kita dapat
wisata tambahan gitu. Kalau orang lain kan mungkin gimana gitu, tapi kita malah sibuk gitu, aduh kayaknya gimana gitu, seumur-umur udah lama banget nggak pernah lihat kunang-kunang begitu banyak sekitar kita gitu. Itu amazing Oh, buat saya. wow, wow. Hmm. Tapi nggak bahaya ya Bu ya? Binatang liar atau suku pedalaman begitu? Suku pedalaman tuh sebenarnya cukup kita kenali dan itu nggak banyak, Pak. Kebanyakan di pegunungan ya. Jadi kalau Bapak dengar ada yang penembakan apa, itu biasa orang-orang pegunungan. Oke. Dan itu wilayahnya kecil banget, itu lebih ke arah timur. Sedangkan kita kan Papua barat ya, nggak begitu banyak. Dan setahu saya juga pernah ke Wamena sampai masuk ke dalam. Kebetulan karena saya jalannya sama misionaris, ketemu juga sama mereka. Baik-baik sih, tapi nggak semuanya ya. Ada juga yang horor lah gitu. Tapi kita biasa nggak masuk ke sana karena kita cukup tahu gitu lah. Wow, wow. Nah, seberapa banyak Papua dan lingkungannya mempengaruhi hidup Anda sebagai seorang pelukis, Bu? Saya rasa Papua merubah saya lebih mengenal manusia itu sendiri, alam itu sendiri ya. Saya menjadi lebih matang untuk mengenal keadaan manusia ketika mereka kekurangan, ataupun mungkin kita compare dengan di Jawa atau di daerah lain yang lebih berkecukupan gitu. Tapi saya rasa basicnya mereka juga sama baiknya dengan yang ada dimanapun gitu. Kalau dari segi karya, saya rasa saya lebih mengenal tanaman-tanaman hutan yang menjadi karya saya gitu. Seperti kayak di belakang saya, ini di Wamena, Pak. Oh, sudah dibikin Iya. ladang ya itu ya berarti? Sudah dibikin Gimana, Pak? sudah dibikin ladang ya di belakang itu? Ini ladang ubi. Berarti biasa mereka tanam ubi itu di lereng-lereng pegunungan, tapi nggak lama sih, begitu habis panen mereka pindah lagi, bakar lagi gitu. Kebiasaan itu Oh, juga masih kayak gitulah, wow, wow, wow. Nah, kalah ya. Ya, secara umum mulai saya pindah di Papua, saya lebih mengenal mungkin karakter orang juga, pertama mungkin dengan kekurangan mereka dan keterbelakangan juga ya, itu cukup menjadi isu di sana. Tapi satu hal bahwa setiap manusia sama-sama baik. Itu aja yang saya lebih tahu ya. Kan kalau selama ini kita tahu, aduh kayaknya serem gitu ya. Enggak sih, mereka baik gitu. Terus dari karya, akhirnya saya jatuh cinta sama hutan lah gitu ya. Sama oh daerah wow, yang liar-liar gitu. Karena saya anggap saya bisa lihat surga gitu. Bagus wow. banget gitu. Pernah ya, saya bukan pameran, workshop. Jadi itu melukis di Thailand. Kira-kira mungkin 2 tahun yang lalu waktu ada pembukaan pameran di Krabi. Pembukaan museum sih, dan karya saya diminta, tapi saya harus melukis di sana. Ketika saya melukis, manajer dari kota itu tanya ke saya, "Ibu katanya dari Indonesia, kenapa lukisannya kok tanaman-tanaman luar negeri sih?" Dia bilang gitu. Oh, really? Jadi mereka nggak kenalin gitu kalau itu Indonesia gitu. Terus saya bilang, "Ini loh," saya kasih tunjuk foto-foto, "Nih." Dia bilang, "Wah, kamu luar biasa, bener-bener surga." Jadi yang ngomong surga itu bukan cuma saya ya. Saya ketemu banyak orang di mana pun selalu ngomong, "Saya nggak nyangka kamu tinggal di surga," gitu. Wow, wow. Bu Emi bisa bayangin nggak kalau di Papua dengan di Jawa itu berapa tahun yang lalunya Jawa, Bu? Aduh, kayaknya susah ya Pak kalau yang di Sorong, kota-kota gede sih nggak banyak berubah, sama lah gitu ya. Tapi yang pedalaman, itu semacam ada missing link dari satu masa gitu. Oh, Jadi wow, belum mengenal bercocok tanam di satu tempat, masih pindah-pindah gitu. Itu wow, wow. berat ya dari pendidik di sana gitu. Missing link. Wow. Ya karena kan kayak semacam dari zaman batu yang biasa cara masaknya pun sederhana.
mereka cuma tahu bakar aja gitu, goreng. Saya rasa rebus juga nggak yakin ya, mungkin ada, cuman kebanyakan cuma dibakar-bakar aja gitu loh. Dan Anda pernah makan masakannya mereka, Bu? Iya sering, Enak, kebetulan Bu? saya sering ke sana. Gini, suatu ketika saya sering lah ya, kalau yang bakar batu, oke lah, tapi Bapak bisa bayangin ya, kita ada di suatu tempat yang pemandangannya bagus. Waktu itu cuman ayam, tapi nggak pakai garam, jadi cuman dibakar gitu, di atas tumpukan sayur-sayur yang dibakar juga gitu. Ada rasanya, Bu? Ya ada dong Pak, rasa alam. Rasa alamnya terasa banget. Tapi macam apa ya, saya rasa satu berkat juga ya Pak ya, kalau kita kebetulan yang satu masa ini, saya bawa anak-anak saya dan suami. Kita pulang menjadi lebih kaya, itu aja sih. Kita Oh, mensyukuri banyak hal. Benar Pak, itu kayaknya kalau Bapak suatu ketika ada kesempatan boleh dah itu. The best oh, experience. iya, iya, iya. Have Ya, to, we have to. Saya punya mimpi keliling Indonesia, Bu. salah satu tempat terindah di dunia versi saya. Nah, tidak sedikit pameran lukisan yang Anda ikuti di luar Indonesia, Bu. Apa yang biasa Anda banggakan tentang Indonesia, Bu? Melalui karya ataupun melalui percakapan dengan orang asing? Silakan. Saya rasa kalau itu ya, kita tuh sangat kaya, mulai dari budaya, alamnya, juga makanan gitu. Jadi kalau ke luar negeri bisa dibilang ajang pamer gitu, bukan pamer karya aja gitu. Kadang kita juga pamer makanan kita, pamer baju kita, baju-baju daerah. Kalau saya udah pakai kebaya itu semua pada tanya gitu, "Wah bagus banget, bener nih daerah kamu pakainya gini," gitu. Kayak gitu. Jadi apa ya, kita cukup banggalah dengan semua kekayaan itu gitu. Bu, kembali ke statement Bu Emi tadi tentang, oh ini kan orang Thailand mengatakan itu tanaman-tanaman luar negeri. Maksudnya mereka apa, Bu? Apakah mereka pernah datang ke Indonesia atau bagaimana? Atau is Mereka mungkin really ya, different atau gimana? mereka mengenal Indonesia mungkin lebih ke arah Jawa aja gitu ya. Terus dalam pandangan mereka ada mungkin persamaan ya. Mereka tidak mengenal hutan-hutan yang masih lebat alami gitu, masih perawan gitu ya. Jadi ketika lihat, "Kamu kok kayak pelukis dari zaman tahun 18 sekian, pelukisnya Eropa," gitu. "Tanamannya kan gini-gini," gitu. "Ya ini loh Papua." Wow, berarti masih, ya, mungkin bisa 200, 300, 400 tahun yang lalu, Bu. Iya, mungkin Ya, ya. ya mungkin. Oh. Nah, kalau listrik, telekomunikasi, telepon, segala itu lancar, Bu? Kalau di kota lancar, tapi kalau kayak di gunung-gunung, di daerah-daerah terpencil, nggak selalu ada sih. Listrik juga kemungkinan besar nggak ada, kebanyakan kayak yang cukup banyak ya, itu misionaris, Pak, yang membantu ya. Baik kesehatan, termasuk semacam radio untuk komunikasi satu daerah ke daerah lainnya gitu. Radio? Wow, Iya, jadi masih jadul banget ya. wow. Karena nggak ada signal, Pak, kita bawa handphone juga percuma gitu. Iya, 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 iya. Nah, Sampai satu ra kali ra ya gimana? heeh, Satu kali gimana? satu kali, saya mungkin ada berapa kali bawa anak saya. Terus tahun berikutnya saya tanya, "Mau kemana?" "Mami, cari yang ada signal ya, Mami." Ke mana aja pokoknya signal ya. Nah, radio itu maksudnya gimana, Bu? Mereka pasti zaman orari gitu gitu atau Iya, gimana? semacam itu, iya. Oh, Dan wow. itu pun pakai listriknya dari solar cell, Pak. Jadi kadang-kadang kalau saya ada dapat, ya sedikit berkat gitu ya, dana gitu, kita belikan solar cell supaya tetap nyala gitu. Kalau enggak kan kasihan juga ya. Wow, wow. Mmm, Wow, interesting ya. iya. Ngobrol begini seperti saya udah masuk ke dunia lain ini, Bu.
Bagus sih Pak, nanti saya kirim sebagian gambar-gambar di sana gitu. Kita kalau apa macam ikut misionaris pelayanan ke hutan gitu ya, kita ikut ini Pak, bisa nginep di jalanan, itu mereka memang sudah ada pondok-pondok gitu. Kita tidur di atas rumput gitu. Mereka memang sediakan untuk apa? Pejalan-pejalan yang antar desa kan kadang-kadang butuh waktu 2 hari, paling nggak semalam atau yang mungkin sampai seminggu gitu. Ya, mereka Wow, sediakan itu, bangunan apa, temporary gitu ya, dari wow. daun-daun gitu. Iya. Nah, Bu, air nggak masalah, Bu, ya? Wah, air mah horor banget ya, Pak, ya. Nah, kalau bersama misionari pergi ke gunung-gunung, hutan-hutan bagaimana, Bu? Jujur ya, air tuh di sana tuh kayak Milo. Se Oh, kadang-kadang kalau ini Wamena ya, tapi mereka minum seperti itu gitu loh. Akhirnya kan angka kematian cukup tinggi, yang sisa hidup tuh ya Hercules lah gitu, yang bertahan hidup semua gitu. Sisanya ya udah lewat gitu. nah, ya apa yang kalian lakukan, Bu? Bawa air dari rumah atau gimana? Eee, biasa ada bawa, kebetulan terus terang di sana mahal banget. Jadi air tuh bener-bener karena bawanya dari Jayapura, harus naik pesawat ya. Jadi harganya nggak friendly lah di dompet gitu. Wow, satu botol aqua gitu berapa, Bu? Saya nggak terlalu ingat, cuman ingetnya gini, kalau beras aja, nasi ya, satu tangkep gini, satu mangkok ya, satu piring itu 25.000 Pak. Wow. Beda 01 sama Jawa. Loh, Ibu ngomong dari tadi ngomong di sana, ini Ibu lagi di Jawa? Saya lagi di Jawa Pak, sementara kena Covid saya lagi di Jakarta. Oke, oke. Saya Ya. pikir di Papua. Oh kalau di Papua susah Pak, apalagi Jayapura. Ini lagi nggak ada internet malah, kabel laut Oke. putus, Oh, wow, jadi cuma wow. bisa SMS aja. Kembali ke tahun 90. Iya. Apa yang berbeda atau spesial di warna lukisan? Sorry, ini. Oh ya, ini ngobrol yang tadi di luar negeri ya, Bu ya. Apa yang berbeda atau spesial di warna lukisan para pelukis Indonesia dibanding yang para pelukis di luar negeri, Bu? Silakan. Sebenarnya sih nggak banyak perubahan, nggak banyak perubahan sih Pak, tergantung dari alirannya aja gitu. Cuman di Indonesia lebih populer orang pakai akrilik. Kalau di luar negeri pakai oil masih banyak banget gitu loh. Cukup cukup berimbang lah menurut saya ya. Kebetulan kan anak saya ada di Boston dan biasa saya gabung dengan seniman di sana juga. Pemakai cat minyak banyak banget gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kayaknya jauh lebih sedikit, lebih banyak pakai akrilik gitu. Oke. Nah, warna-warnanya beda nggak, Bu? Secara umum enggak sih, tergantung ya itu jenis aliran aja gitu, Pak. Oke. Cuman kalau yang dari luar negeri kebanyakan permainan shade and light-nya lebih kentara gitu ya. Mereka lebih senang main ke arah sana gitu, kalau untuk yang jenisnya macam saya gitu. Wow. Bu, saya share screen ya, Bu ya. Ya, Nah, ini Ibu mengatakan Belim Valley, Land of Beauty. Ini dari rumah Ibu ke sini berapa lama, Bu? Jalan kaki atau bagaimana? kalau dari saya kan tinggal di Sorong ya, Pak, ya. Dari Ya, ya. Sorong ke Jayapura kayaknya 1 jaman deh, 1,5 jam gitu. Setelah itu 1 atau 2 jam ya, saya lupa deh. Setelah dari sampai Jayapura terbang lagi sekitar 1 jam lah atau 45 menit gitu. Oh, terbang. Iya, Wow. terbang lagi, terus dari Wamena kota menuju ke tempat ini sekian jam lagi juga. Oh, wow. Wow. Tempat ini unik, Pak. Di belakang gunung kecil ini, itu ada danau air asin Mhm. yang dipakai oleh penduduk lokal untuk garamin masakan gitu. Oh. Oh, danaunya air asin, bukan air tawar. Iya,
Oh, Ada berapa danau asin sih di Wamena memang. bekas laut atau bagaimana, Bu? Wamena dulu dasar lautan, Pak. Jadi sampai sekarang memang masih banyak kayak fosil-fosil lautan gitu, karang-karang. Ada satu tempat kalau nggak salah namanya pasir apa ya? Ada pasir-pasirnya gitu. Itu dalam kota Wamenanya. Jadi biasa masyarakat atau wisatawan ke sana foto-foto itu kayak lautan pasir putih aja gitu. Oh, wow. Nah, Ibu mengatakan wisatawan. Wisatawan ini dari mana, Bu? Ah, cukup banyak dari Indonesia juga, dari luar juga banyak sih. Tapi juga nggak bisa dibilang banyak kayak di Jawa ya, ada lah gitu. Oh, wow. Fotografer banyak ke sana, Pak, Oh, grup-grup foto. saya share screen lagi, Bu. Nah, ini, Bu. Ini, Ya, silakan. ya, ini pasir semua, pasir putih. Oh, ini yang dikatakan dulu pantai berarti ya? Iya, betul. Ini wilayah cukup luas, ada yang rata juga. Itu karangnya juga macam karang-karang laut yang di Gunung Kidul di Jogja itu, Pak. Oh, Gunung Kidul kan dulu juga laut ya? Iya, Oh, oke. cuman ini masih sisa pasir putihnya dan putih banget memang. Belum Ini masih ada, dalam kota nih, Pak. ini dalam kota, Bu? Wah, Iya, nggak jauh dari kota. wah. Nah, rumahnya penduduk di sana juga jarang-jarang begitu, Bu? Kalau di Kalau kota? di kota cukup padat, tapi kotanya kecil banget ya, Pak ya. Dan kebanyakan yang Seperti Banyuwangi gitu? enggak, halamannya luas-luas kayak mungkin Banyuwangi tahun 60-an kali ya, waktu belum lahir gitu. Oke. Halaman luas-luas, Pak, di sana. Nah, untuk tanah juga bisa hak milik gitu, Bu? Kalau secara umum di Papua ya, bisa hak milik, cuman sebagian daerah tertentu memang nggak boleh karena tanah adat. Tapi kita bukan cuman dapat sertifikat secara resmi dari negara, tapi juga dari Dewan Adat. Ada 2 surat yang harus kita punya gitu. Oh, oke. Ya, dan itu ngurusnya yang ribet di adatnya ini gitu, pelepasan adat gitu ya. Bayar kiri kanan, habis bayar satu, yang satu katanya belum terima gitu, padahal yang lebih berhak gitu. Nah nah, apakah semuanya harus ada 2 sertifikat itu, Bu? Iya, Seluruh Papua? iya. Oh, Kalau sampai seluruh banget sih saya nggak tahu pasti ya. Tapi kalau kayak Jayapura, berapa kota besar yang saya tahu, seperti itu, Pak. Kalau Bapak cuman punya yang dari negara, nanti mereka klaim gitu. oh. Iya, dan itu kita cukup ada masalah juga gitu. Tapi secara umum kalau beli yang sudah ada pelepasan adat sih nggak perlu lagi gitu, kita urus gitu. Kira-kira rumah di sana 1.000 meter gitu, Bu? Kalau di kota sih enggak ya, normal-normal aja. Kalau sekarang ya, Pak ya. Tapi kalau kayak di pedalaman, saya rasa kurang lebih gitu ya. Tapi kalau untuk di Wamena itu lain, Pak. Jadi satu kampung itu sebenarnya mungkin kayak 2.000 meter gitu ya, terdiri dari rumah yang baku himpit gitu. Lalu dipagar. Oh, oke. Ya itu rumah adat yang di Wamena ya. Berarti 2.000 meter dibagi beberapa rumah gitu? Iya, kecil-kecil gitu. Rumah-rumah Honai yang dari kayu itu. Iya. Rumah Honai. Ya kebanyakan sih dipagar ya, Pak ya. Karena kan mereka piara babi, ntar babinya lari hilang lagi. Kan babi mahal. Nah, mereka piara babi, ayam, apalagi, Bu? Sapi juga? Kambing Enggak, juga? masih belum. Masih baru mulai lah sekarang kalau yang lain. Tapi kambing kayaknya belum. Sapi waktu saya terakhir udah mungkin 3 tahun yang lalu ya, Pak ya, ke Wamena. Itu kayaknya masih kalau untuk yang di dalam banget kayaknya masih belum juga. Tapi mulai piara ayam
terus piara ini ikan. Kan Oh, kebetulan di oke. sana banyak kayak apa empang-empang gitu. Nah itu mereka kasih besar, terus isi ikan gitu. Oh, nah Bu, apakah ya kan semuanya mahal katanya. Apakah memang semua barang dari Jawa, Bu? Iya, kalau nggak dari PNG. Oh, Iya, iya. Oh, memang PN nggak ada yang produksi sih. Ya oke. kecuali ya sayuran, buah-buahan tertentu memang lokal ada gitu. Wow, amazing ya. Iya, tapi di luar itu juga kita itu mungkin ada yang mahal, tapi ikan juga murah banget Pak kalau di Sorong Pak. Oh, lobster, seafood gitu murah. Iya, lobster di pasar kadang-kadang kita cuma satu ekor yang segede gini ya, itu cuma 25.000 sih. Wow, wow. Tapi Kita udah mati ya Pak ya, tapi ya, seger ya, gitu ya. loh. Berarti Ikan cuma, murah banget sih. tapi beras itu yang mahal ya, Bu. Beras enggak juga sih, beda sedikit karena kan kalau ongkos pakai kontainer tuh sebenarnya nggak mahal-mahal banget gitu. Dan petani lokal, utama para transmigran, udah tanam sih. Oke. Sebagian daerah kayak Manokwari, ada berapa daerah yang tanahnya subur, itu penghasil beras, Pak. Dan berasnya bagus, bukan cuma beras ya. Sayuran-sayuran mereka juga punya wortel, tanaman dingin ya gitu. Kalau Sorong nggak ada sih. Oke, oke. Kalau di Wamena, mereka menghasilkan barang-barang itu dan organik banget gitu. Nggak ada pupuk, nggak ada semprot-semprot lah gitu. Dan Next, manis Bu. loh Pak, tapi manis Apa? banget. Oh, manis banget. Manis, manis. Luar biasa. Ya, Saya mereka pernah pakai makan markisa. Gimana? ya markisa gimana? Markisa itu satu kali saya makan, kebetulan di mobil ya, terus netes gitu. Tetesannya waktu kering itu jadi kristal-kristal gula gitu. Oh, wow, wow. Kaget Nah, juga gitu. Wah ini kok manis, ini manis tapi nggak nyangka ternyata kayak gitu gitu. Bu, durian merah itu memang durian, Bu. Iya, kan dari Banyuwangi ya Pak Ed ya? Oh, bukan dari Papua itu ya. Bukan. Kalau yang kulitnya merah kalau nggak salah malah Kalimantan ya. Tapi nggak enak tuh. Oke, oke. Durian sih banyak di Sorong Pak. Kalau Import, di import Sorong juga. banyak pesan. Import atau memang dari Hmm, Papua? jadi kalau di Sorong ya, kan banyak apa pulau-pulau kecil gitu. Pulau-pulau kecil nih hampir nggak berpenghuni, banyak pohon-pohon itu durian Pak. Jadi masyarakat kadang cuma bawa kapal kecil gitu, kembali ke Sorong udah penuh durian Pak. Oke, oke, liar Iya berarti. durian lokal ditumpuk tuh sampai aduh setinggi rumah kali. Murah-murah Pak. Wow, Kalau wow. yang lokal ya. Saya bisa bayangin it's heaven ya, Bu ya. Masih ada pulau-pulau kecil seperti Maldives. Saya rasa lebih bagus dari Maldives Pak. Ya, Maldives sudah industri. Kalau Bapak malam hari ke Raja Ampat, di beberapa daerah ya, di Raja Ampat itu kalau malam itu Bapak bisa lihat apa, mereka nyebutnya semacam kunang-kunang laut gitu ya. Sebenarnya plankton, jadi kayak di lautan tuh menyala-menyala Oh, kayak wow. Itu saya sering lihat tapi di Eropa, Bu. oh, di Raja Papua Ampat juga gitu, ya? Pak. Iya, Oke, hampir oke. seluruh Papua yang kayak ada lautnya kayak gitu katanya. Tapi itu kan di daerah mana yang ada banyak, satu daerah nggak ada gitu. Sama Wow. sih secara umum. Ah, amazing. Kalau plankton itu kayak ini Pak, kayak apa, kayak ada satu kota di bawah air gitu, saking banyaknya. Oh, really? Iya, Wow, bagus sih. wow. Ah, ini mestinya di Papua ini. Iya, betul. Oke, bisa ceritakan karya ini, Bu. Karya ini sebenarnya waktu itu belum jadi ya, terakhir bukan ini, eee, tapi ini salah satu pemandangan di sana. Itu rumah yang kelihatan tuh namanya Honai, dan Ya, biasa ya. kalau karena di Wamena itu kalau di pinggir-pinggiran tuh nggak ada lampu ya, Pak, ya, nggak ada listrik. Jadi kalau kita udah kebiasa di sana, kita ngelihat malam itu ternyata nggak hitam gitu loh.
Oh, Langitnya masih kelihatan, bintangnya kelihatan, terus walaupun bukan pohon-pohon kelihatan. walaupun bukan purnama, Bu? Iya, Oh, kalau wow. purnama lebih jelas lagi gitu. Oh, oke. Nggak ada malam yang gelap hitam tuh nggak ada ternyata gitu. Ya memang itu betul. Nah, apa, polusi juga nggak ada ya, Bu, ya? Nggak, Pak. Bagus sih di sana. Masih cukup alami, cuman kesehatan kurang, pendidikan juga ampun-ampun lah gitu. Oh. Nah, ampun-ampun itu sampai separahnya bagaimana, Bu? Mmm, Anak-anak ini kebanyakan ya, sekolah banyak yang nggak sekolah. Terus kalau yang ini kita bukan ngomong di Wamena kota ya, Pak, ya, yang di pedalaman ya. Banyak sekolah-sekolah itu kosong. Ada murid, tapi mereka datang cuma untuk main, belum tentu ada yang ngajar gitu. Oh, oke, Atau oke. kurang pengajar gitu. Jadi berapa kelas jadikan satu gitu. Terus juga kadang masalah dengan keluarga juga, mereka lebih senang anaknya ikut ke ladang gitu. Dan mereka juga nggak punya cukup banyak uang untuk bayar. Yang saya tahu sebagian tuh datang ke sekolah tuh saya heran pertama, bawa ubi, bawa kayu bakar cuma 3 batang aja gitu. Terus saya tanya, "Ini mau ada acara?" Terus bilang, "Oh enggak, mereka bayar uang sekolah," gitu. Loh, anak Ibu tapi nggak sekolah di Papua, Bu? Waktu sampai SD ya? Oh, di Papua. Iya. Oke, oke. Setelah itu sekolah di Jakarta, kebetulan sekarang udah kuliah ya. Oh. Nah, itu berarti sekolah sekolah swasta, Bu, di Papua? Kalau kita di Sorong ada sekolah-sekolah Katolik gitu swastanya. Cukup bagus sih. Banyak siswanya, Bu? Banyak banyak, Pak. Kalau di kota banyak, udah kayak ini. Kalau di Jayapura juga ada international school juga, Pak. Oh, wow. Sudah Iya, maju ya berarti. iya. Sebenarnya sebagian yang di Wamena itu bisa dibilang international school juga loh, Pak, misionaris tuh. Kan bule-bule, Pak, Oh, pelayanan. boleh-boleh. Iya, cuman kondisinya ya nggak terlalu bagus lah. Tapi paling nggak ada yang mau melayani untuk ngajar baca, kadang apa, menjahit. Esensial hidup lah gitu, Pak. Bu, em, satu pertanyaan lagi dari saya. Tadi Ibu kan ngomong missing link ya, Iya. antara yang di kota dan yang di pedalaman itu. Pernah terpikirkan apa enggak, Bu? Apa pernah Ibu memikirkan bagaimana connect missing link itu, Bu? Saya rasa itu agak berat juga ya, Pak. Pernah juga sih, sering lah gitu ya. Karena kan kalau bisa dibilang mereka ini sesama dari kita ya, keluarga kita lah sebenarnya gitu. Tapi kadang kepikiran untuk merubah, tapi kepikiran juga mikir, kalau mereka happy, why not gitu loh. Kenapa harus dirubah menjadi seperti kita? Belum tentu mereka bertahan dengan pola kita seperti ini gitu. Jadi paling akhirnya itu saya memutuskan cuman ngebantuin di bidang kesehatan, Pak, vitamin gitu. Karena kebanyakan dari anak-anak ini bermasalah sama paru-parunya, Pak. Karena kan Oh, mereka tinggal paru-paru di apa, basah. aduh, itu nggak paham juga ya. Mereka ini tinggal di rumah yang bentuknya kayak gini ya, honai gitu, itu kan nggak ada jendela. Mereka tinggal di bagian atas, di bawahnya api, jadi kayak dipanggang gitu loh. Oh, mengapa, Bu? Jadi karena dingin, mereka nggak punya baju nggak yang cukup hangat, selimut, semua perlengkapan hidup tuh nggak punya gitu. Keadaan mereka Oh, seperti itu. nah itu saya pertama kali dengar itu. Oh, nah mereka bakar dulu sebelum tidur berarti? Eee, jadi biasa kebanyakan di Wamena yang saya tahu ya, Pak, ya, mereka makan pagi ubi dengan bakar-bakar gitu ya, lalu seharian mereka di ladang, atau udah makan apalah gitu ya. Nanti malam pulang mereka bakar-bakar, makan malam, nah tidur sekitar sana. Mereka pasti tutup semua rumah itu gitu, karena udara di luar tuh dingin banget gitu, Pak.
18 Oh, derajat, mungkin kadang-kadang ya sampai 8 derajat, 6 derajat, sementara kan mereka belum tentu ada baju. nah itu 8 derajat, 18 derajat itu musim hujan atau musim kemarau? Kurang Masih lebih masih 2 musim kan di sana? sebenarnya bukan 2 musim, cuman karena mereka di atas ketinggian, terus daerahnya juga masih kayak hutan belantara, otomatis jadi dingin banget gitu, Pak. Oh, oke oke. 2 musim, cuman tanaman sebagian dari mereka itu di atas Wamena itu, tropical subtropis ya kalau nggak salah namanya ya. Jadi tanaman Oh, Polynesia. tropis, tapi yang untuk daerah dingin lah gitu. Tanamannya Oke. bagus-bagus sih, bunga-bunga, cuman percuma juga nggak bisa turun ke Jakarta, pasti mati gitu. Hmm. Tapi bagus-bagus, Pak. Kita lihat tengok surga lah gitu. Oke. Ada rencana balik ke sana, Bu? Iya, mungkin setelah vaksin setelah ada imun, mungkin kita pulang lah gitu. Karena kebetulan yang kita dengar ya, di sana kan cukup banyak ya yang kena Covid, terus nggak terlalu prokes juga, ya hati-hatilah di sini gitu. Wow. Terima kasih Bu Emi untuk Oh ya, waktunya, untuk makasih Pak. sharing-nya. Wow, amazing nih. Terima Ya, kasih sudah memperkenalkan surganya Indonesia. ya mesti ke sana Pak. Nanti kalau ini kontak saya. Harus Bu, harus. Wow. Sa- Pembahasan kita malah lebih ke Papua daripada lukisan. Tapi Padahal lukisan saya hampir semua terinspirasi dari sana sih Pak. Bu, bunga yang merah yang besar itu bunga Papua, Bu. Iya, sebenarnya itu bunganya kecil banget segini doang. Oh, cuma lukisannya yang besar. Ya, itu banyak sampai kalau ke Wamena ada satu resort namanya Balium Valley Resort ya. Begitu kita keluar dari area resort, itu semuanya itu tanaman liarnya itu adalah bunga gitu, Pak. Jadi waktu awal pertama kali ke sana, itu sampai saya jongkok-jongkok, merangkak-merangkak gitu sampai jadi tontonan orang lokal gitu. Dianggapnya aneh gitu. Kita sibuk foto-foto gitu. Bagus sih. Terima kasih Bu Emi atas sharingnya. Ya, makasih Pak buat Wow, kesempatannya ngobrol. Senang ya. great to know you, Bu. Amazing. Ya, sama-sama Pak. Ya, Thank you, Bu. Selamat siang. ya selamat siang. Selamat siang, selamat siang.